audit yang memang yang sudah diputus sebelumnya. Itu mendasari dia, sehingga itu yang menyatakan penasihat hukum bahwa audit yang kedua ini tidak perlu lagi. Cuman si ahli ini bukan lupa atau tidak memahami atau tidak melihat secara detail dua pemeriksaan kerugian negara dari BPK ini berbeda. Pemeriksaan BPK tahun 2015 untuk kasus Hidirman dan kawan-kawan itu adalah terkait pembayaran transaksi yang tidak sesuai dengan pemilik tanah. Jadi fokusnya pembayaran belanja modulnya yang transaksinya tidak sesuai. Sehingga muncullah selisih kerugian negara 3,4 miliar. Ahli yang kami ajukan persidangan ini adalah ahli BPKP yang hitung tahun 2019. Metode perhitungannya beda. Ini perhitungannya adalah secara menyeluruh dari proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga tahap penyerahan hasil. Nah, sedangkan di ahli yang dipakai untuk perkara Hidirman dan kawan-kawan hanya pada satu tahap saja, tahap pelaksanaan pembayaran. Kami komprehensif dari tahun 2012 sampai 2013. Itu di Kabupaten Oku, Pemda Oku. Jadi menyeluruh kami. Sedangkan yang 2015 itu yang dihitung di perkara Hidirman dan kawan-kawan hanya pada Dinas Sosial tahun 2013 saja. Dari tahun sudah berbeda, dinas sudah berbeda, dan metode yang kita minta kerugian negaranya adalah objeknya berbeda. Satu objek pembayaran transaksi, satu objek penggunaan dari awal sampai akhir, penggunaan anggaran negara yang sesuai apa tidak. Seperti itu. Seperti itu. Oke, berarti untuk keterangan saksi hari ini tidak terlalu mempengaruhi dakwaan kita ya Pak? Kalau bagi kami itu tidak mempengaruhi karena karena si ahli yang dihadirkan tadi tidak memahami, tidak membaca dua hasil pemeriksaan BPK ini secara detail. Ini pemeriksaan apa, ini pemeriksaan apa. Jadi hasilnya itu memang akan berbeda. Cuman perlu dicatat, kami sebenarnya dari penuntut umum di dakwaan kami juga kami tidak terlepas dari hasil perhitungan BPK dalam perkara Hidirman dan kawan-kawan. Kami tetap pakai, tetapi ada penambahan metodenya, ruang lingkupnya berbeda, jadi muncullah kerugian negara total loss. Itu nanti kami simpulkan dalam tuntutan perkara ini. Dibolehkan Pak ya? Ini BPK 2 kali dalam memeriksa. Mau berapa kali boleh, tapi kan beda objek. Gitu. Satu objeknya pembayarannya tidak sesuai. Satu ini penganggaran dari awal punya perencanaan sampai serah terima. Bentuknya apa? Barang yang sudah dibeli ini oleh pemerintah, oleh negara, bisa nggak digunakan? Itu yang kita sekarang, itu objeknya. Kalau yang objek yang pertama itu adalah pembayarannya aja, bayarnya itu sesuai dengan harganya apa tidak. Misalnya harganya 500 dibayar 800, kita markup. Selisih itu jadi kerugian negara. Kalau perkara kami ini, objek yang sudah dibeli ini dipakai apa tidak? Nah, pahaman bedanya itu jelas beda. Karena memang jangankan etik dari auditor, kami menuntut umum pun, penegak hukum pun kalau sama nggak bisa kalau dipakai. Tapi ini beda. Terima kasih.